teman-teman, apa kabar semuanya? Nama saya Arnisa Sabila Maharani dari kelas B 2018 dengan NPM 1850376. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia, terutama bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah faktor apa sih yang menyebabkan bahasa Melayu dijadikan atau dinobatkan menjadi bahasa Indonesia? Yuk teman-teman, kita simak. Jadi balik pembahasan bahwa bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa Indonesia yaitu ada 4 faktornya. Yang pertama adalah bahasa Melayu merupakan lingua franca atau yaitu sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Yang kedua adalah sistem bahasa Melayu sangat sederhana, mudah dipelajari karena di dalam bahasa Melayu tidak ada yang namanya tingkatan bahasa. Yang ketiga yaitu adalah suku Jawa, suku Sunda, dan suku lainnya menerima bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Yang keempat adalah bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Pertanyaan yang kedua adalah dasar hukum masing-masing bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi apa sih? Yuk kita simak. Ada pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kalimat itu menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan yang sangat kuat digunakan dalam urusan kenegaraan, dalam urusan tata pemerintahan, sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara. Usaha pelestarian, pembinaan, dan mengembangkan bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab setiap warga negaranya. Oleh karena itu, pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar seyogianya mendapat perhatian dan penanganan sungguh-sungguh. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang khusus tentang bahasa termuat dalam pasal 26 sampai 45. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf